dengan Mutia. Kali ini Mutia akan membahas tentang social planner. Sebelumnya di kelas kita sudah membahas tentang ini, cuma sekarang di video ini akan lebih banyak penjelasan, ada contohnya, ada karakteristiknya, juga pastinya ada definisi. Nah, kita simak ya nanti di presentasi berikut. Social planner. Jadi kita akan membahas 3 topik, yang pertama definisi, yang kedua karakteristik, dan ketiga tokoh-tokohnya. Kita mulai dari definisi. Oke, secara bahasa, definisi dari social planner itu kepanjangan dari social entrepreneur, yaitu artinya kewirausahaan sosial. Nah, menurut ahli yaitu Aston Stephenson dan Wes Skillern, yaitu pengusaha sosial yang bertujuan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, bertolak belakang dengan pengusaha tradisional atau konvensional yang hanya meraih pasar yang besar dan memperoleh keuntungan dalam proses bertahap minimum untuk kepentingan masyarakatnya. Jadi secara singkat, kegiatan social entrepreneur itu atau socialpreneur adalah kegiatan bisnis yang dilakukan tidak hanya untuk mencari keuntungan, namun ada kepentingan sosial di dalamnya. Oke, kita lanjut ke karakteristik menurut Bornstein tahun 2006 di halaman 1-4. Karakteristik pertama adalah mempunyai visi untuk memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan. Sebagai pembaharu, jadi mereka ini sebagai pembaharu masyarakat dengan gagasan-gagasan yang sangat kuat untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat. Lalu yang kedua, umumnya bukan orang terkenal, jadi mereka seperti dokter, pengacara, insinyur, konsultan manajemen, pekerja sosial, bahkan guru dan wartawan. Yang ketiga, mereka memiliki daya transformatif. Maksudnya adalah mereka mempunyai gagasan baru dalam menghadapi masalah besar. Mereka juga tak kenal lelah dalam mewujudkan misinya, menyukai tantangan, punya daya tahan tinggi, dan orang-orang yang sungguh tidak mengenal kata menyerah, hingga mereka berhasil menyebarkan gagasannya sejauh mereka mampu. Yang keempat adalah mampu mengubah daya kinerja masyarakat dengan cara terus memperbaiki, memperkuat, dan memperluas cita-cita. Lalu yang kelima, orang yang memajukan perubahan sistemik. Maksudnya adalah bagaimana mereka mengubah pola perilaku dan pemahaman masyarakat. Selanjutnya yang keenam. Yang keenam adalah pemecah masalah paling kreatif. Yang ketujuh, mampu menjangkau jauh lebih banyak orang dengan uang atau sumber daya yang jauh lebih sedikit. Jadi mereka mempunyai keberanian mengambil resiko sehingga mereka harus dengan inovatif dalam mengajukan pemecahan masalah. Jadi jangan sampai mereka gagal karena uang atau sumber daya yang jauh lebih sedikit ini. Jadi rata-rata nomor 8, rata-rata mereka ini adalah orang-orang yang tidak bisa diam. Yang ke-9, mereka inovatif dan bisa menemukan bentuk-bentuk baru organisasi. Yang ke-10, mereka biasanya ini lebih bebas dan independen dan lebih efektif dan memilih keterlibatan yang lebih produktif. Selanjutnya kita bahas tokoh-tokoh. Yang pertama ada Gamal bin Said. Dia founder dari klinik asuransi sampah. Dilatar belakangi oleh kisah nyata, pada tanggal 5 Juni 2005 lalu di Jakarta, dokter ini menyaksikan sendiri seseorang anak bernama Khairunisa tidak bisa pergi berobat dan menghembuskan nafas terakhirnya di gerobak sampah ayahnya. Bocah 3 tahun itu menderita karena diare berkelanjutan. Khairunisa tidak bisa ke dokter hanya karena ayahnya tidak memiliki uang untuk berobat. Nah, dari cerita tersebut, dari pengalaman dokter ini tersebut, ia pun mendirikan klinik asuransi sampah. Jadi masyarakat yang kurang mampu bisa mendapatkan fasilitas kesehatan dengan menukarkan sampah. Atas ide inovatifnya tersebut, ia pun meraih banyak sekali penghargaan baik dari dalam maupun luar negeri. Selanjutnya dari Al-Fatih Timur, pendiri kitabisa.com. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, kitabisa.com ini adalah suatu website yang dimana
mereka mengumpulkan dana untuk keadaan tertentu. Jadi mereka ini berawal dari keinginan gotong royong yang memfasilitasi kebutuhan dana masyarakat untuk berobat maupun sebagai sarana beramal kepada yang terkena musibah. Dan Al-Fatih Timur yang biasa dipanggil Timi ini bersama rekannya mendirikan kitabisa.com. Mereka terinspirasi saat dirinya melakukan riset terhadap situs-situs penggalangan dana yang ada di dunia, salah satunya crowdfunding.com. Jadi di tahun 2017 ini kitabisa.com berhasil mengumpulkan donasi sebesar 162,8 miliar. Selanjutnya ada Agung Yulianto dari PT Herba Penawar Al-Wahida Indonesia atau yang kita kenal dengan HPAI. Jadi HPAI ini merupakan salah satu perusahaan bisnis halal network di Indonesia yang fokus pada produk-produk herbal dan tentunya halal. Jadi kita nggak perlu lagi nih susah-susah nyari obat yang halal, pasti ada di HPAI. Dan dia juga menyediakan produk-produk bukan hanya obat tapi produk-produk sehari-hari yang pastinya halal juga, yang kita butuhkan sebagai muslim untuk keperluan sehari-hari kita. HPAI ini secara resmi didirikan pada tanggal 19 Maret 2012. Oke, berikut adalah sumber-sumbernya. Thank you teman-teman sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.